Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, admin kembali akan berbagi sebuah semangat buat teman-teman guru honorer, terutama buat teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi atau tidak mendapatkan afirmasi, dan tentunya juga tidak memiliki sertifikat pendidik, bahwa sesungguhnya teman-teman yang tidak berafirmasi dan tidak mendapatkan serdik atau tidak memiliki sertifikat pendidik tentunya punya peluang lolos juga di tes pertama P3K di tahun 2021. Jadi bagi teman-teman guru honorer itu harus maksimalkan peluang mulai dari sekarang. Jadi tentunya teman-teman harus mempersiapkan diri, terutama kualitas teman-teman dalam belajar itu harus lebih ditingkatkan lagi agar nantinya teman-teman bisa mengerjakan soal dengan baik dan mendapatkan passing grade yang cukup untuk lolos menjadi guru ASN P3K di tahun 2021 meskipun tanpa memiliki afirmasi, teman-teman ya. Nah, di sini admin sedikit akan berbagi 4 skenario guru honorer tanpa afirmasi dan serdik yang kemungkinan besar akan dialami juga oleh teman-teman guru honorer nantinya di sekolah induk masing-masing. Ceritanya di sini teman-teman adalah tentang peluang teman-teman di sekolah induk masing-masing. Misalnya teman-teman adalah berstatus guru SD ya, seperti itu. Nah, sekarang tanpa basa-basi lagi kita coba lihat 4 skenario yang kemungkinan terjadi yang memungkinkan teman-teman guru honorer yang tanpa afirmasi dan tanpa serdik lolos menjadi guru P3K di tahun 2021. Jadi ini semacam semangat buat teman-teman sekalian ya. Oke, kita lanjut. Ya, yang pertama di sini teman-teman adalah skenario yang pertama adalah di sekolah induk teman-teman itu menyediakan formasi yang pas, artinya formasi yang sesuai dengan jumlah guru honorer yang ijazahnya linear. Misalkan di SD Melati, formasi P3K yang ada adalah 3 untuk guru kelas, sedangkan guru honorer di sana juga ada 3. Maksudnya di sini adalah formasi yang disediakan pemerintah untuk SD Melati itu adalah 3 formasi guru kelas SD. Kemudian guru honorer yang ada di sana juga ada 3. Nah, skenario yang kemungkinan terjadi yang tentunya sangat menguntungkan bagi teman-teman guru honorer yang tanpa serdik ataupun tanpa afirmasi adalah jika ketiga teman-teman itu ataupun jika ketiga dari guru honorer yang ada di SD Melati itu sama sekali tidak memiliki afirmasi, sama sekali juga tidak memiliki serdik, atau di SD itu hanya 1 yang memiliki serdik sedangkan ada 3 peluang formasi yang disediakan, seperti itu. Jadi ini sangat menguntungkan bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki tidak memiliki afirmasi. Pertanyaannya sekarang di tes tahap pertama, misalnya dari sekolah lain ada yang tidak memiliki formasi guru kelas SD, lantas masuk ke SD Melati, itu lain lagi ceritanya. Jangan sampai guru yang masuk juga untuk mendaftar di SD Melati ternyata adalah guru yang tidak memiliki afirmasi atau tidak berserdik. Tentunya ini tetap membuka peluang bagi teman-teman guru honorer tanpa afirmasi dan tanpa serdik untuk lolos P3K di tahun 2021, terutama di tes pertama. Jadi intinya teman-teman harus belajar yang tekun, kemudian mempersiapkan secara materi, dan jangan lupa untuk berdoa. Jadi ini adalah skenario yang kemungkinan juga bisa terjadi di P3K nantinya bagi teman-teman guru honorer yang akan mendaftar khususnya di formasi guru kelas SD ataupun di formasi-formasi yang lain. Meskipun ini skenario yang bisa jadi juga tidak terjadi, tapi bisa jadi juga terjadi teman-teman ya, seperti itu. Kita doakan saja. Oke, kita lanjut ke skenario yang kedua yang bisa terjadi di pendaftaran P3K nantinya. Nah, di sini skenario kedua teman-teman ini di sini skenario keduanya adalah sekolah induk menyediakan lebih banyak formasi daripada jumlah guru honorer. Misalnya di SD Anggrek itu ternyata formasi P3K untuk guru kelas SD itu ada 4 ya, sedangkan ternyata guru honorer yang mengajar di sana atau linear ijazahnya untuk mendaftar formasi guru kelas SD hanya 2 guru honorer. Tentunya ini sangat membuka peluang dan kemungkinan tidak ada guru honorer lain dari sekolah lain yang masuk ke sekolah tersebut. Nah, skenario lain yang bisa terjadi adalah ada formasi lebih dari jumlah guru honorer. Kemudian guru honorer yang ada di SD tersebut itu sama sekali tidak memiliki serdik, ataupun salah satunya memiliki serdik atau dua-duanya memiliki serdik.
atau bahkan sama sekali tidak memiliki sertifikat pendidik dan tidak memiliki afirmasi. Sedangkan formasi yang disediakan ada 4 atau ada 3. Jadi secara otomatis ini sangat menguntungkan guru-guru honorer yang tidak memiliki afirmasi jika seandainya skenario ini terjadi. Seperti itu, saya berikan catatan, jika seandainya skenario ini terjadi, itu bisa menjadi angin segar bagi teman-teman guru honorer, sehingga teman-teman guru honorer bisa jauh lebih semangat untuk mempersiapkan diri menyongsong P3K di tahun 2021. Seperti itu. Itu adalah skenario kedua yang bisa jadi terjadi, teman-teman. Bisa saja terjadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke skenario yang ketiga, teman-teman ya. Nah, di sini skenario yang ketiga adalah sekolah induk memiliki guru honorer yang sama sekali tidak memiliki serdik dan formasi sesuai jumlah guru honorer. Misalnya di sekolah Mawar lagi ada formasi guru P3K, guru kelas ada 2, sedangkan guru honorer yang akan mendaftar di sana adalah guru honorer yang sama sekali tidak memiliki afirmasi dan jumlah guru honorernya juga ada 2. Jadi berpeluang sekali bagi teman-teman guru honorer yang tanpa serdik bisa juga lolos seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada guru dari sekolah lain yang mendaftar? Itu lain lagi ceritanya, teman-teman ya. Itu lain lagi ceritanya. Dan itu tidak masuk di skenario video saya pada hari ini. Mungkin ada di yang skenario pertama tadi. Nah, jika seandainya terjadi seperti ini, secara otomatis itu sangat membuka peluang bagi teman-teman guru honorer yang minim afirmasi untuk lulus tes pertama P3K di tahun 2021, karena guru honorernya ada 2, tidak ada serdik sama sekali, kemudian formasi yang disediakan juga ada 2. Jadi kita bisa bagi-bagi ya, kita bisa bagi yang ke teman kita dan kita juga bisa ambil formasi yang satu, dengan catatan teman-teman harus mempersiapkan diri agar lolos passing grade ya, seperti itu. Jadi bisa jadi skenario ini terjadi juga, teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba ke skenario berikutnya. Skenario yang terakhir atau skenario yang keempat adalah sekolah induk memiliki guru honorer THK2. Wow, ada. Sekolah induk memiliki guru honorer THK2 dan bersertifikat pendidik, atau kita bagi saja seperti ini. Sekolah induk itu memiliki guru honorer THK2 dan juga memiliki guru honorer yang berserdik. Tetapi oke, ada salah tulis, teman-teman ya. Tetapi serdik dan ijazah dari guru honorer THK2 dan yang berserdik itu ternyata tidak linier dengan formasi yang disediakan. Nah, karena tidak linier dengan formasi yang disediakan, maka jika ada salah satu guru honorer yang tidak memiliki serdik dan tidak memiliki afirmasi, ternyata linier dengan ijazahnya, maka secara otomatis itu sangat menguntungkan bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi dan juga tidak memiliki sertifikat pendidik. Seperti itu, karena secara otomatis guru honorer yang tidak linier ijazah dan serdiknya harus secara otomatis pergi mencari sekolah lain yang linier dengan ijazah dan serdik guru tersebut, sehingga secara otomatis itu akan mengurangi saingan teman-teman guru honorer yang tanpa afirmasi di sekolah teman-teman. Seperti itu. Bisa jadi apakah apakah skenario ini bisa terjadi? Ya, bisa jadi, teman-teman. Apa yang tidak mungkin di dunia ini? Bisa jadi skenario ini terjadi. Dan jika skenario ini terjadi, tentunya akan menjadi keuntungan tersendiri bagi teman-teman guru honorer yang tanpa afirmasi. Nah, kesimpulannya dari keempat skenario yang admin bacakan, bisa jadi terjadi dan bisa jadi tidak terjadi. Seperti itu kemungkinannya. Dan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi dan tidak memiliki sertifikat pendidik? Tentunya teman-teman yang tidak memiliki afirmasi dan tidak memiliki sertifikat pendidik, tidak ada jalan lain selain harus memaksimalkan kompetensi teman-teman saat menyelesaikan soal. Teman-teman harus pacu dirinya untuk belajar sehingga teman-teman bisa melewati passing grade pendaftaran atau tes kompetensi guru P3K di tahun 2021, dan jangan lupa berdoa. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.